Obsesi, obrolan seputar Oke guys, hari ini merupakan hari yang spesial banget karena hari ini merupakan hari terakhir saya menjadi host di program Obsesi. But don't worry, be happy karena bakal ada yang gantiin saya menjadi host di program ini. Dan stay tune ya sampai akhir video ini. Nah, bintang tamu hari ini gak kalah spesial guys, karena kita bakal bincang-bincang nih tentang apa aja sih yang terjadi di periode 2020 dan apa aja sih inovasi yang dibuat sama pengurus di periode 2021. Langsung aja kita mulai obsesinya. Kita sambut, ini dia pejabat teras periode 2020. Selamat duduk. Beda banget ya aura temen-temen yang udah demis. Oke, apa nih kesibukan kalian di waktu-waktu dekat ini setelah demisioner? Mungkin bisa dimulai dari Syakirman. Oh, kalau untuk sekarang sih ya seperti mahasiswa di semester akhir pada umumnya ya, untuk ngurusin masalah LA, sempro dan lain-lain kayak gitu, lebih ngejar untuk di kuliah tentunya. Oke, kalau Sandy? Kalau difokus ke magang sih, magang. Oh, udah dapat nih? Belum. Masih on progress ya berarti. semoga. Nah, kalau di antara kalian berempat kan cuma Widya nih yang berasal dari D4. Kalau kesibukan Widya nih apa? Memperbaiki nilai mungkin ya, mengejar ketertinggalan sebelumnya. Sama mempersiapkan magang juga kan? Oh iya, sama ya kita, seangkatan. Oke, kalau dari Pak Kahim gimana? Kalau dari saya mungkin hampir mirip-mirip sama si Sandy ya, karena kami satu prodi. Jadi saya mempersiapkan magang, mungkin saya lebih rajin ke perpustakaan ya. Oke, mungkin kan kita udah 2 periode nih dari awal kita dilantik sampai sekarang. Mungkin bisa diceritain kakak di sini pengalaman yang paling menarik yang pernah kalian lakuin bersama HMJ Teknik Elektro. Mungkin dimulai dari yang cewek dulu, Kak Widya. Kalau menurut saya ya, saya pribadi mulai dari pelantikan sampai malam demisioner itu yang paling mungkin bakal diceritain terus menerus tuh dari pelantikan, dimana kami satu periode tuh berjuang gimana sih caranya biar kami tuh satu angkatan tuh bisa dilantik. Terus juga pas malam demisioner, dimana kita tuh sama-sama nginget nih apa aja sih yang udah kita lakuin selama 2 periode, lebih kurang 2 periode ini. Itu pasti bakal selalu diingat, terus kita ceritain sama adik-adiknya, dimana setiap tahun, setiap periode itu kan pasti pengalamannya berbeda-beda kan. Jadi dan orang-orang yang ngejalaninnya juga berbeda-beda. Pasti itu sih yang harus diceritain sama adik-adik selanjutnya. Itu sih dari aku pribadi, Femi. Oke, kalau dari Sandy gimana nih, Sandy? Sama sih kayak Kak Widya tadi, tapi lebih ditambah juga di waktu pas semangat ya, pas lomba masak-masak itu kan. Ini semangat angkatan yang mana nih? Pas angkatan 2018 dan 2017. Pertama semangat itu kan emang sensasinya beda kan, baru nemu di saat di SMA dan di dunia kuliah itu memang beda. Kekeluargaan itu memang benar-benar terjalin kayak gitu kan di pas semangat kemarin. Jadi itu sih lebih ke bersamaannya. Oke, kalau dari Kirman gimana nih, Man? Kalau untuk pengalaman yang bisa diambil, semuanya bisa diambil karena kita besar karena pengalaman. Jadi kalau menurut saya sih melihat dari pengalaman apa yang bisa saya ambil sampai detik ini ya, melihat adik-adiknya bisa berkembang dan tumbuh sampai sekarang, melihat bagaimana mereka bisa menjalani amanah yang telah dikasih. Tapi titik dimana saya merasa bahwa pengalaman tersebut patut untuk diceritain ke teman-teman ya, sama seperti yang disebutkan oleh Widya tadi perihal pelantikan ketika kita di awal emang benar-benar akan masuk ke HMJ, karena pada dasarnya di situ kekeluargaan kita, kebersamaan kita di situ benar-benar akan timbul, yang dimana kita akan mempertahankan satu sama lain agar pada akhirnya kita emang benar-benar masuk pure ke dalam HMJ Teknik Elektro
dan bisa menjalankan program kerja yang telah dibuat oleh kakak-kakaknya. Tidak hanya saat pelantikan di angkatan kita saja tentunya, tapi juga pelantikan di angkatan-angkatan adik-adik kita tentunya juga sangat berkesan buat saya. Dan untuk perihal dalam kegiatan acara, mungkin kita kan sama-sama tahu kita melewati seperti acara Seven, Sparta, dan lain-lainnya. Masih banyak acara yang telah kita lewati. Dan untuk yang paling berkesan yaitu ketika Sparta, yang dimana kita benar-benar satu angkatan diberi tanggung jawab untuk menjalani suatu program kerja yang dimana seluruh angkatan kita benar-benar berkontribusi dengan dibantu oleh kakak-kakaknya. Oke, yang terakhir mungkin dari Maheza. Kalau bicara tentang pengalaman ya, mungkin udah 2 tahun di sini, banyak pengalaman yang telah dilalui secara bersama-sama. Tapi bagian yang paling menurut saya bagi saya berkesan dan paling berkesan dan mungkin bisa diceritain dengan generasi-generasi lawa, mungkin di saat-saat HMJ sedang memasuki tahap-tahap masa jenuh. Jadi tahap-tahap masa jenuh itu ialah di mana HMJ itu sedang tidak ada lagi program kerja atau program kerjanya sudah terlaksana, dan di situ kita itu merasa bingung apa sih yang ingin kita lakuin lagi. Nah, disitulah saya rasa timbullah suatu kekeluargaan di situ, karena kita lebih banyak saling mengenal lebih di situ. Karena di luar program kerja yang kita jalani, di luar kegiatan, di situ kita lebih bercengkrama itu lebih luas dan lebih terbuka dari yang lainnya. Mungkin disitulah nikmatnya berorganisasi. Oke, kalau dari teman-teman nih, harapan kedepannya untuk HMJ Teknik Elektro dengan berpindahnya pengurusan dari angkatan kita ke angkatan bawah gimana nih? Mungkin dari ya. Harapan dari saya mungkin harapan umum ya gitu, harapan bagi seluruh kakak-kakak kepada adik-adiknya. Ya tentunya semoga bisa bertanggung jawab, amanah, dan juga bisa berkontribusi semaksimal mungkin. Karena pada dasarnya kita ini HMJ Teknik Elektro bekerja untuk jurusan. Jadi jangan lupakan marwah jurusan. Selalu ingat hal tersebut, yang dimana kita sebagai HMJ di sini juga berfungsi untuk menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan. Dan juga untuk adik-adik tetap semangat, jalani setiap prosesnya, karena seluruh proses yang akan kalian alami akan menjadi suatu pengalaman yang berharga buat kalian. Mungkin itu dari saya. Oke. Next mungkin ke Sandy. Ya, harapannya sih semoga adik-adik lebih semangat lagi dibanding alumni-alumni yang sebelumnya kan. Semoga lebih banyak terobosan-terobosan yang baru, terus proker-proker yang semoga lebih bermanfaat, lebih tinggi ataupun lebih impactnya lebih untuk jurusan ataupun untuk polster itu sendiri. Mungkin itu. Widya? Mungkin dari Widya sendiri ya, harapan kedepannya untuk angkatan 19 dan angkatan 20 lebih bisa berkontribusi yang lebih besar lagi untuk jurusan, terutama di HMJ Teknik Elektro. Setelah itu kekeluargaannya semakin erat, program kerja terlaksana semua, dan semoga seandainya corona nantinya telah hilang, kalian bisa melakukan program kerja itu semaksimal mungkin. Di situ yang kalian tuh bakal ngerasain gimana sih capeknya berorganisasi, suka dukanya menyusun keadaan di organisasi itu kayak gimana. Itu sih harapannya. Oke, yang terakhir. Kalau dari saya ya, pergantian kepengurusan itu saya analogikan seperti daun-daun yang gugur, di mana daun-daun yang gugur itu tidak pernah bertanya kepada Sang Pencipta kenapa dia harus digugurkan dan kenapa dia tidak lagi menghiasi pohon-pohon yang telah ia hinggapi. Tetapi daun-daun yang gugur itu merasa yakin dan percaya bahwa tunas-tunas baru inilah ialah yang layak untuk menggantikan posisi mereka untuk menghiasi pohon-pohon tersebut. Mungkin itu saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke teman-teman, kita akan beralih ke bintang tamu selanjutnya. Kira-kira siapa? Langsung aja kita sambut, ini dia pejabat teras periode 2021. Selamat datang guys. Selamat Halo, datang, silakan Femi. duduk ya. Terima kasih nih kak. Kak. Beda banget ya guys, aura-aura para pengurus baru ini. Yes, gak gitu juga kak. Oke, katanya kemarin udah ngelaksanain RAP nih.
Alhamdulillah sudah berjalan terapinya sesuai, berjalan lancar dan baik. Oke, apa nih inovasi dari tahun ini setelah rapat RAP kemarin? Mungkin untuk inovasinya bisa dijelaskan oleh saudara Raffi mungkin. Boleh saudara Raffi. Mungkin kalau inovasi dari periode ini masih mengikuti seperti di periode sebelumnya. Namun ada beberapa tambahan broker mungkin Kak dari setiap divisinya mungkin. Ada inovasi baru, broker yang lama mungkin dikembangkan dengan inovasi yang baru, dikemas dengan bungkus yang baru mungkin Kak, agar lebih menarik di periode di 2021 ini Kak. Kalau di periode ini ditekankan di bagian mananya nih? Kebetulan untuk di periode ini kami ditekankan untuk penguatan jurusan untuk ke mahasiswanya, lebih dikembangkan di bidang akademik, broker-broker tentang akademik, sehingga HMJ kita nih berguna untuk jurusan dan mahasiswa teknik elektro itu sendiri. Wah, jadi banyak broker-broker di bidang akademik. Kalau boleh tahu apa aja nih broker-broker? Broker-broker yang terdekat sih ada Ford Enaco. Jadi Ford Enaco itu singkatannya Electro National Conference. Jadi Enaco itu tempat mahasiswa D4 akhir dari mahasiswa teknik telekomunikasi atau mahasiswa teknik mekatronika itu untuk mempublish paper mereka untuk kebutuhan sidang mereka. Dan yang selanjutnya itu ada program kerja Education Care. Jadi Educare itu seperti kelas online atau tutor kelas online. Itu membantu mahasiswa semester 1 dan sampai semester 3 untuk membantu mata pelajaran yang mereka kurang mengerti. Jadi mereka bertanya dan kami mengusahakan untuk membantu pertanyaan mereka itu. Yang mungkin broker selanjutnya mungkin bisa jelasin dari Kak Raffi nih. Jadi untuk broker selanjutnya itu ada ETC. ETC itu Electro Training Competition. Di sana ada serangkaian acara juga, yaitu pertama seminar untuk mahasiswa Polri dan untuk umum. Dan setelah seminar tersebut ada acara pelatihannya. Nah, di sana ada acara pelatihan PLC. PLC. Jadi Pelatihan bukan PLC aja sih, Ya, mungkin bukan ada PLC, tapi pelatihan baru mungkin. baru. Tujuan pelatihan ini juga kan untuk mempersiapkan mahasiswa kita kalau ada lomba-lomba di luar, Ya. seperti lomba dari Pusat Prestasi Nasional. Jadi kita bisa mendelegasikan dari teknik elektro itu bisa mendelegasikan peserta untuk ke lomba tersebut. Habis ETC itu ada Seven Sriwijaya Electro Event, National Event. Nah, di sana lebih banyak lagi ya cara-caranya. Pertama ada lomba-lomba, nah terus ada donor darah, bazar dan semacamnya. Jadi untuk tahun ini kita masih melihat kondisi terlebih dahulu karena sekarang lagi kondisi pandemi COVID-19. Mungkin kalau memang nanti seandainya bisa offline dan COVID ini selesai, nanti bakal kita adain offline. Kalau memang terkendala karena keadaan, ya mungkin kita ngadain online, dan itu untuk se-Sumsel, berarti ya udah ada plan B-nya nih dari tadi ya. Ya, Ada plan betul B-nya. sekali. Terus selain itu ada non prokernya kan? Kira-kira apa aja nih non proker yang kalian gagas di periode ini? Jangan ditanya. Ada dong, banyak sekali. Banyak. Boleh yang cewek-cewek nih dijelasin tentang non prokernya. Jadi yang pertama itu kita ada Electro Run Kak. Karena kita kan di sini banyak kelas kerjasama. Itu diutamakan untuk olahraga. Jadi di sini kita ada lomba lari dengan jarak yang berbeda-beda. Nanti kita kalau insya Allah kalau memadai situasi dan kondisi kita buka untuk umum juga Kak. Dan yang kedua itu ada bakti sosial, karena kita kan di sini ingin mengajak HMJ maupun mahasiswa jurusan teknik elektro untuk menyumbangkan sedikit uangnya untuk bersosialisasi ke orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Terus selain itu ada apa lagi? Selanjutnya itu ada Elektro Festival Kak. Apa nih Elektro Festival ini? Jadi itu akan diadakan kalau offline ya Kak. Kalau online kan nggak bisa itu. Atau bisa jadi kita ada plan lain. Kalau untuk Elektro Festival itu ya kayak festival biasa, ada konsernya, nanti kita rame-rame kayak gitu kan, asik gitu kan. Asik banget. Jadi rencananya bakal mengundang ini ya kayak semacam Pesta. band Iya, atau iya. Pesta. apa. Mungkin ada lagi teman-teman
Yang terakhir itu Piala Kajur Kak. Apa tuh Piala Kajur ini? Itu dihususkan untuk mahasiswa teknik elektro. Dengan kami akan mengadakan lomba, beberapa lomba nih. Nanti ya dirahasiakan lombanya. Nanti pialanya itu akan dinamakan Piala Kajur. Karena dari Kajur ya? Iya. Oh gitu. Mungkin masih banyak sih Kak itu inovasi baru, tapi stay tune aja di IG HMJ Elektro. Oke, mantap. Oke, yang terakhir nih, harapan dari masing-masing teman-teman sebagai perwakilan pengurus baru HMJ Teknik Elektro di periode 2021 ini. Mungkin bisa dimulai dari Saya ya, Andi. harapan saya untuk HMJ Elektro di periode ini, ya, seluruh program kerja yang telah kami rencanakan berjalan sesuai rencana dan bisa membanggakan jurusan kita dan bisa menjadi wadah mahasiswa kita, benar-benar bisa membantu untuk mahasiswa kita. Itu saja sih. Oke, next. Aisyah. Kalau dari saya sih Kak, berharapnya untuk internalnya aja dulu. Semoga semua pengurus di HMJ Teknik Elektro ini semakin kompak, semakin solid, saling menghargai, dan bisa menjalankan semua proker dan non-proker itu ke depannya lebih baik lagi. Next, Ayit. Kalau dari Karin Kak, kan karena semuanya udah untuk HMJ. Kalau dari Karin sih untuk ke mahasiswanya, semoga mahasiswanya tuh bisa kerjasama dengan HMJ untuk kedepannya, saling merangkul satu sama lain. Itu aja sih Kak. Saling mendukung dengan proker yang kami lakukan. Oke. Yang terakhir dari anak ganteng Kaki. Kalau dari Rapi sih nggak muluk-muluk ya. Pengennya tuh ya semoga di periode 2021 ini HMJ lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Dan untuk para alumni di periode 2021 ini masih sangat membutuhkan sekali saran-saran dan masukan dari alumni. Karena tanpa alumni dan tanpa teman-teman sekalian dan tanpa jurusan HMJ itu bagaikan Tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi buat para alumni dan teman-teman dari dosen segala macam harap dibantu kami di periode 2021 ini untuk mewujudkan semua program kerja yang telah kami rencanakan di tahun ini. Amin, semoga itu. Amin. Amin ya robbal. Ya Rabbal. Oke guys, semoga apa yang diharapkan oleh para pengurus baru bisa tercapai dan berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Oke, kita bakal main di segmen selanjutnya. Kira-kira penasaran nggak? Main games Kita bakal apa nih, main Kak? games apa? Penasaran banget. Penasaran banget nih. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen selanjutnya yaitu Q&A. Oke guys, jadi di sebelah kanan saya udah ada tim Bedung, Duit, dan di sebelah kiri saya udah ada tim Skum, SP. Nah, jadi di sini kita bakalan main games Q&A. Apa sih itu Q&A? Jadi di sini bisa dilihat udah ada akuarium yang berisikan bola-bola dengan angka. Nah, di angka ini menentukan nanti pertanyaan apa yang kalian dapat. Oke, ngerti? Siap. Nanti jadi dari tim Bendung maupun Skum, Sweet dulu untuk menentukan siapa yang duluan menjawab pertanyaan. Jadi yang kalah bakalan duluan jawab. Boleh? Perwakilannya aja. Oke, yang baru aja Kak ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Udah ngalah be yang waras. Oke, jadi kita mulai dengan tim Bendung. Oke, udah boleh diambil. Mungkin diaduk dulu ya. Boleh, langsung. Diaduk dulu ya. Ya, itu mau jadi bebas. Aku pertanyaan yang mana ben? Oke, udah dapat. Simpen dulu. Ayin dulu. Emang apa sih? Oke, udah dapat. Candy. Dapat nomor berapa, Sen? 1. 1. Oke. Udah siap sama pertanyaannya? Insyaallah. Oh, gini. Lalu ya, sendiri ya. Oke, pertanyaannya. Deng. Apa harapannya untuk HMJ Teknik Elektro ke depan? Mulai. Harapannya itu semoga HMJ untuk kedepannya itu lebih mampu untuk membawa proker-proker yang baru, terobosan-terobosan yang baru, lebih semangat daripada alumni-alumni yang sebelumnya.
Terus semoga prokernya lebih banyak didukung. Amin. Terus lebih banyak partisipasinya tentunya kan dari mahasiswa, dari dosen maupun dari alumni-alumni yang sudah pernah menjabat di HMJ Teknik Elektro ini. Oke. Next, Ain. Nomor 3. Nomor 3. Harus ya teh. Moto hidup kakak apa sih? Moto hidup. Apa yang kita lakukan sekarang akan menuai hasil di masa depan. Kenapa nih suka sama moto hidup yang gitu? Karena emang itu tuh apa yang kita lakukan sekarang itu tuh bakal menuai hasil Kak. Jadi kayak udah lama itu dalam diri ditanemin kayak gitu. Oke. Jadi udah lama banget moto Iya. hidup. Oke, next tim Sekum. Boleh diaduk dulu guys sebelum diambil, dikocok dulu sebelum diminum. Oke, kemayu banget ya video ini ya ambilnya. Oke, Raisa. Enggak aktif ya bun. Oke, dapat nomor berapa Win? 11. Oke, nomor 11. Hal apa yang sampai saat ini belum tercapai di HMJ Teknik Elektro? Yang belum tercapai itu kalau dari Widya yang belum tercapai itu pengennya kemarin tuh nggak ngeluarin SP di periode 2020 tapi keluar. Jadi harapan kedepannya tuh kalau bisa HMJ tahun depan tuh lebih memperbaiki diri lagi sehingga nggak keluar SP oleh Sekum. Oke, mantap. Amin ya Allah. Oke, next Raisa. Dapat nomor 9. Seperti apa kakak melihat diri kakak sendiri? Deskripsi ya. Menilai diri sendiri berarti. Iya. Imut atau Kalau menurut Raisa, untuk menilai diri Raisa sendiri itu sebenarnya masih banyak kekurangannya karena itu menilai diri sendiri. Dari Raisa sendiri itu punya sifat yang mungkin orang lain tidak suka, itu salah satunya ya Raisa itu emosi. Mudah emosian itu tuh maksudnya tuh kalau dipancing Kak. Jadi kalau nggak dipancing ya, mau iya. pancing dulu. Iya, tapi sistem emosinya itu kalau 1-2 kali masih biasa aja, kalau 3 kali udah meledak gitu. Nah, terus Raisa orangnya tuh sebenarnya cuek, tapi Raisa itu orangnya pemerhati. Walaupun orang lihat Raisa itu cuek, tapi setiap orang itu Raisa perhatiin Kak. Wow, mantap banget. Tapi gimana nih cara Raisa menangani kekurangan Raisa tadi? Kalau untuk menangani kekurangan Raisa itu Raisa biasanya butuh support system Kak. Support system yang gimana nih? Ya kalau dari rumah kan ada keluarga, ada ayah ibu. Kalau di HMJ nih ada siapa? Ya, ada Petras, ada teman-teman di angkatan, ada adik-adik di angkatan juga, ada alumni Kak yang terutama itu sangat support Raisa. Oke. Baik hati. Oke guys, akhirnya selesai juga Q&A-nya. Kita akan langsung masuk ke segmen selanjutnya yaitu panas dingin. Selamat datang di segmen panas dingin. Oke, jadi di segmen ini kalian harus memilih antara 2 jawaban secara cepat. Jadi misalnya nih, pilih A atau B. Atau gitu. Pilih A atau B. Gitu misal. Tapi secara cepat ya guys. Oke. Jadi barengan. Saya pilih A atau B. 1, 2, 3 A gitu. Oke? Oke. Siap? Siap. Oke. Nah ya. Mulai lah. Tim Kahim dan tim Wakahim. Oke. Langsung aja kita mulai gamesnya. Oke, kita langsung aja mulai ke pertanyaan pertama. Mina Raya atau Samaraso? Mina Raya. Sahabat atau HMJ? HMJ. Sahabat. Oke. Tugas kuliah atau tugas HMJ? Tugas kuliah. Tanya selanjutnya. Jomblo seumur hidup atau nikah sekarang? Nikah sekarang. Tidak sabar. Oke. HMJ atau pacar? HMJ. Ada yang tidak jawab? HMJ. Dijawab semua. Oke. Beda kan sakit. Selingkuh atau diselingkuhi? Diselingkuhi.
sedikit teman ada maunya. Sedikit Banyak teman teman, tapi tapi tetap tetap maunya. Oke. HMJ atau kelas? Kelas. Pertanyaan yang terakhir, PDH atau Blackjack? Blackjack. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa lebih milih diselingkuhin dibanding selingkuh? Mungkin yang udah ada pasangan bisa jawab. Syakir. Karena belajar dari pengalaman ya. Sok melo banget lu. Diselingkuhin tuh gak enak rasanya. Makanya aku gak mau ngelakuin yang sama buat perempuan aku ke depannya. Sweet. Oke, tadi ada pertanyaan Minang Raya atau Samaraso? Mungkin ketupat LTC. Ya, mungkin Andi ya bisa jawab. Kenapa lebih milih Minang Raya tadi? Ayah lebih besar. Karena tepung ayamnya lebih banyak, nasinya lebih besar. Itu saja sih. Oke. Terus apa lagi ya tadi pertanyaannya? Tadi ada pertanyaan HMJ atau kelas. Mungkin siapa yang? Rapi silakan. Aku Ya. Kelas. Kenapa kelas dibandingkan HMJ? Hah? Ini broken HMG loh. Karena menurut Rapi kelas itu paling utama karena mungkin dari orang tua nyuruhnya ke sini memang fokus untuk kuliah dan kelas itu nomor 1, HMJ itu sebagai kayak pelengkap lah ibarat kata. Wow. Untuk di hidupnya. Jadi sama-sama penting, tapi kalau bisa bilang kelas atau HMJ di kelas duluan baru HMJ. Yang terakhir tadi apa ya pertanyaannya? Saya lupa. Buat Kahim yang lama, kenapa lebih milih nikah sekarang? Apakah udah ada calonnya atau bagaimana? Jadi gini ya, tadi pertanyaannya nikah sekarang atau jomblo seumur hidup? Daripada saya jomblo seumur hidup, lebih baik saya nikah sekarang dong. Udah ada calonnya atau belum? Kalau untuk calonnya doain aja semoga cepat dapat jodoh yang terbaik. Jadi sekarang udah ada atau belum? Ih, kok macam terus? Oke guys, kita balik ke studio pertama. Oke guys, welcome to Obsesi, obrolan seputar divisi. Oke, jadi ini merupakan kru-kru dari Obsesi di periode ini. Nah, seperti yang udah saya bilang nih di awal episode, kita bakal pergantian host. Kira-kira udah pada tahu belum? Siapa host program Obsesi selanjutnya? Jeng, siapa nih? Kita langsung aja tunjuk orangnya. Kita sambut ini dia. 1, 2, 3, Iqbal. Yeay, tepuk tangan dulu. Mungkin pesan dan kesan kali ya dari tim Obsesi. Pesan dan kesannya untuk program Obsesi di periode depan. Oke, mungkin dimulai dari Pak Editor. Mungkin semoga program Obsesi ini terus berjalan sampai periode kedepannya. Amin. Semoga lebih baik lagi untuk Obsesi kedepannya. Oke, next Ayit. Kesannya tuh selama kita obsesi udah nyari tempat yang bagus, nyari konsepan, nyari scenes yang bagus. Semoga di tahun depan lebih banyak inovasinya, lebih santai pembawaan hostnya. Next. Oke, mungkin pesan dari saya, terutama untuk saya sendiri juga dari episode sebelumnya agak kurang untuk partisipasi. Mungkin terima kasih untuk teman-teman yang telah nge-backup tugas dari saya sendiri, dan harapan saya semoga saya bisa lebih baik lagi dan semoga tidak akan mengecewakan di Obsesi seterusnya, dan saya tetap minta bantuan dari teman-teman untuk memajukan Obsesi kedepannya agar menjadi Obsesi yang lebih baik lagi. Oke, pesan dari saya untuk Obsesi pada kali ini, semoga Obsesi tahun depan partnernya yang take videonya itu lebih dari 1, dan semoga kualitasnya lebih bagus dari Obsesi yang di periode ini, dan semoga jumlah krunya lebih dibanyakin lagi. Kalau dari saya sendiri sebagai host, semoga Obsesi di tahun depan semakin ditunggu-tunggu sama pemirsanya di rumah. Itu aja sih mungkin dari saya. Oke, jangan lupa tonton terus Obsesi, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Obsesi, obrolan seputar Divisi.